Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Muslim Masyuri, bisa dipanggil Adam. Saya saat ini sebagai mahasiswa di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menunjukkan sebuah alat, yaitu sensor TAT11 dengan memonitoring menggunakan aplikasi ThinkSpeak ini. Sebelumnya TAT11 ini yaitu sensor suhu dan kelembapan yang sudah diketahui oleh teman-teman semua, dimana pengaplikasiannya ini sangat cocok untuk diterapkan di ruangan-ruangan yang membutuhkan temperatur atau yang membutuhkan untuk dikontrol temperaturnya. Mungkin langsung saja kita mulai dari pembuatan ThinkSpeak-nya terlebih dahulu. Teman-teman bisa menge-search ThinkSpeak ini, thinkSpeak.com. Nanti akan muncul laman untuk login. Bila teman-teman sudah mempunyai akunnya, langsung saja login. Bila belum mempunyai akun, kita harus membuat akunnya terlebih dahulu. Karena saya sudah membuat akunnya, kita langsung saja masuk ke ThinkSpeak-nya. Kita masukkan email dan passwordnya. Kita sign. Nah, untuk tampilan awal setelah sukses untuk login yaitu sebagai berikut. Untuk membuat channelnya, yaitu kita pilih klik new channel. Channel ini kita gunakan untuk memonitoring nantinya nilai dari suhu dan kelembapan di suatu ruangan. Ini untuk nama channelnya terserah teman-teman. Sebelumnya saya sudah pernah membuatnya. Ini yaitu untuk temperatur dan ini untuk gas. Kita akan temperatur aja. Kemudian untuk description ini bisa tidak diisi, bisa juga diisi, tapi saya tidak mengisinya. Untuk fieldnya ini kita menggunakan dua karena kita ada temperatur dan kelembapan, sehingga kita buat dua. Field 1 untuk temperatur. Kemudian field 2-nya ini untuk kelembapan. Setelah kita buat fieldnya, langsung saja kita scroll ke bawah. Ini sebenarnya tidak perlu diisi juga, langsung saja kita langsung ke save channel. Masuk ke save channel. Setelah kita membuat channelnya, ini untuk tampilannya. Teman-teman juga bisa mengedit ini field 1 dan field 2-nya. Ini kan memonitoring temperatur, ini juga memonitoring temperatur. Kita ganti, kita klik ini dan titelnya ganti temperatur. Save. Kita ganti. Ini juga kita ganti kelembapan dan save. Nah, ini untuk grafiknya nanti. Nah, apabila teman-teman ingin membuat sebuah nilai yang kita bisa lihat berapa nilainya itu, yaitu kita bisa masuk ke add widget ini. Nah, ini ada numeric display, gauge, dan lamp indikator. Kita pilih numeric display. Kemudian kita beri nama temperatur. Kemudian untuk fieldnya, field 1 sudah benar, langsung create. Dan juga ini juga kita buat untuk field 2-nya sama, kita kelembapan. Nah, ini untuk fieldnya kita ganti dengan field 2. Kita create. Nah, ini tampilannya sudah kita buat.
Kemudian ini ada public view, channel setting, sharing, APK, dan data import. Public view ini untuk bisa kita lihat secara publik. Nah, untuk bisa membuat secara publik ini kita harus masuk ke sharing ini. Nah, karena kita hanya kita saja yang monitoring, maka kita private view aja. Kemudian channel setting ini untuk men-setting channelnya tadi, kita juga bisa membuat menghapus data-datanya ini, clear channel. Kemudian juga bisa men-delete channel di channel setting ini. Kemudian kita masuk ke APK. APK ini kita gunakan untuk program di Arduino nya nanti. Kita pilih yang red kayak ini, kita kopas ke Arduino nya. Oke, mungkin itu saja. Langsung saja kita rangkai terlebih dahulu untuk rangkaiannya. Rangkaiannya seperti biasa, karena saya sudah mempunyai programnya ini. Saya menggunakan DHT pin 0. DHT pin 0 ini teman-teman bisa melihatnya di ini. Masuk ke port ESP gitu. Nah, ini port ESP. Kan biasanya itu kan ada di ESP8266 itu D0, D1, D2 sampai 8. Nah, kenapa kok memilih menuliskan 0? Nah, ini untuk jawabannya. 0 ini yaitu GPIO 0. Nah, setelah kita masuk ke port ESP8266 nya, kita cari yang penjelasan yang mungkin cukup jelas. Karena kenapa saya menggunakan pin 0 di ininya. Nah, ini diaktif pin 0. Pin 0 ini yaitu GPIO 0, atau untuk pin di portnya itu D3. Nah, ini sudah muncul. Nah, karena saya menggunakan GPIO 0, ini yaitu pin D3. Nah, ini pin D3. Karena ini kurang jelas gambarnya, kita bisa melihat di SP nya untuk pinnya, dimana pin yang pertama, port yang pertama ini adalah D0, D1, D2, D3. Nah, ini untuk GPIO 0 itu yaitu pin D3. Oke, kembali ke Arduino. Oke, kita rangkai terlebih dahulu untuk rangkaiannya. Kita ada ESP8266, DHT pin DHT11, kemudian breadboard, kabel jumper male dan female, kemudian kabel USB dan korek api untuk nantinya merubah-rubah suhunya nanti jika diperlukan. Oke, langsung saja. Ini ada 3 pin, dimana ada plus, out, dan minus. Untuk outnya ini di D3. Kemudian untuk plusnya di 3 volt dan ground untuk minusnya. Oke, setelah kita rangkai, kita ke program yang sudah kita buat, dimana kita ini untuk library-nya, kemudian string APK ini didapat dari sini. Kita copy paste saja langsung. Oke, ini SSID ini untuk SSID WiFi. Kita pakai WiFi yang ada di rumah saya. Kemudian masukkan passwordnya. Oke. Kemudian ini untuk pin DHT nya.
Kemudian ini untuk menghubungkan WiFi kita ke DHT, maksud saya DSP. Oke, ini untuk program DHT nya seperti biasa. Oke, kemudian nanti akan mengirimkan ke ThinkSpeak nya. Ini untuk ThinkSpeak nya. Nah, nanti serial monitor ini akan menampilkan ini suhu, kemudian kita masukkan suhu yang terdapat dari sensornya, kemudian kelembapan juga, dan akan dikirimkan ke server dengan waktu 15 detik untuk delaynya. Oke, mungkin itu saja. Langsung saja kita coba untuk mengupload apakah bisa atau tidak programnya ini. Oke, kita coba upload. Untuk library-nya sendiri saya tidak menjelaskan, teman-teman mungkin bisa browsing atau sudah tahu caranya, yaitu di sini manage library atau manage library di tools sini. Nah, oke, setelah kita masuk, langsung saja kita upload di ESP nya. Oke, portnya sudah, langsung upload. Nah, untuk proses upload ini mungkin memerlukan waktu, sehingga saya skip saja, langsung saja ke hasilnya nanti. Oke, ini hampir selesai, kita tunggu sampai 100%. Langsung kita menuju ke serial monitor untuk melihat apakah sudah bisa mengirim atau tidak. Oke, kita menuju ke serial monitor. Kita tunggu. Oh, ternyata gagal koneksi ke DHT 11. Mungkin ini untuk portnya agak sedikit kurang. Kita pasang lagi. Nah, tadi portnya agak sedikit kurang nancep mungkin ya. Oke, kita sudah benarkan, ini sudah, karena nge-lag. Nah, ini seharusnya sudah bisa terhubung. Kita lihat, kita bisa lihat di APK. Maaf, agak sedikit nge-lag. Oke, kita sudah bisa masuk ke webnya, dari ThinkSpeak nya. Oke, tapi masih nge-lag. Oke, kita masuk ke private view. Oke, kita tunggu karena laptop saya agak sedikit lag. Nah, ini seharusnya sudah bisa mengirim banyak ya, karena kita nge-lag tadi sehingga kita tidak bisa melihat hasilnya. Nah, ini sudah bisa masuk 4 harusnya. 4 data yang sudah bisa masuk. Nah, ini untuk grafiknya sudah kita dapatkan. Ini 7 data. Karena tadi saya nge-lag dan ESP nya ini berjalan terus, sehingga datanya update terus. Nah, ini yang sudah masuk ada 7 data ini ya.
Nah, ini untuk grafiknya kita bisa melihat di ini. Ini grafik untuk temperatur, ini untuk kelembapannya. Dan ini untuk nilainya. Nah, ini datanya sudah masuk lagi. Kita lihat di sini saja. Nah, ini datanya sesuai atau tidak. Share-nya sesuai. Suhunya 29 dan kelembapannya ini 54%. Nah, ini sudah sama dan sudah bisa update ya, ini dari 29,80 ya ke 29,30. Ini mungkin lebih dari 9 atau pas dari lebih. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, kenapa kok dari serial monitor sama ThinkSpeak-nya ini berbeda? Ya, mungkin karena kita juga menggunakan ThinkSpeak ini secara free, sehingga mungkin jaringannya juga sudah dibatasi untuk melakukan monitoring ini ya. Mungkin teman-teman juga mengalami seperti ini. Nah, itu bisa diakibatkan karena ThinkSpeak-nya ini kita memakai yang free. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk demo alat DHT11 monitoring dengan ThinkSpeak. Mungkin teman-teman ada saran atau kesalahan dari saya, bisa untuk komen di kolom komen. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.